perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin memberikan materi tentang employee involvement. Saya Muhammad Afidh Zaraim dengan 224060. Saya Muhammad Afidh Najum dengan 2410. Saya Muhammad Said dengan 2024 1257. Oke, jadi di sini kita akan membahas employee improvement. Jadi apa itu employee improvement atau bahasa Indonesia itu keterlibatan karyawan. Jadi simpelnya itu adalah praktik organisasi yang mendorong partisipasi aktif dari karyawan kita untuk berpartisipasi dalam meningkatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dan juga sekaligus buat menjaga dan juga meningkatkan kesejahteraan dari karyawan itu sendiri. Nah, di sini untuk membuat employee improvement-nya kita berjalan secara efektif, kita bisa memperhatikan 4 elemen kunci utama. Yang pertama di sini ada kekuasaan. Jadi di sini kita memberikan kekuasaan kepada karyawan kita atau wewenang itu untuk mereka membuat keputusan sendiri ke tugas mereka. Terus yang kedua kita ada informasi. Jadi karyawan kita itu tidak bisa mengambil keputusan sembarangan. Jadi mereka itu butuh informasi penting mengenai perusahaan kita. Jadi contohnya itu kita ada data, strategi dan juga kondisi dari perusahaan kita. Jadi semakin banyak informasi yang mereka miliki bakal semakin baik. Terus yang ketiga di sini ada pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi partisipasi itu nggak datang begitu saja. Jadi organisasi atau perusahaan itu bisa memberikan pelatihan atau pengembangan kepada karyawan mereka dengan tujuan agar karyawan mereka itu punya kemampuan atau kompetensi yang cukup untuk melakukan atau mengambil keputusan. Jadi mereka nggak mengambil keputusan sembarangan. Terus yang terakhir ini yang bakal juga ada penghargaan. Jadi semua kontribusi dari karyawan kita itu perlu untuk kita beri penghargaan. Misalnya kita kasih mereka promosi, bonus, atau naikkan jabatan, atau paling enggak ya paling minimal di sini kita bisa kasih kata-kata thank you aja sudah cukup itu. Oke, next. Oke, selanjutnya jadi apa sih hubungannya antara keterlibatan karyawan dengan meningkatnya produktivitas dari perusahaan. Jadi di sini ada tabel yang menjelaskan bagaimana hubungannya. Jadi di sini yang pertama di sini maksudnya adalah langkah awal dari perusahaan kita. Jadi di sini dia melakukan atau melibatkan karyawannya dalam proses kerja ataupun pengambilan keputusan. Nah, dari itu bakal berdampak ke 3 hal. Yang pertama, improve communication and coordination. Jadi karyawan kita bakal lebih baik lagi dalam berkomunikasi dan juga berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua juga improve communication. Jadi dengan kita melibatkan karyawan kita dengan proses pengambilan keputusan atau proses kerja, maka mereka itu bakal merasa lebih dihargai. Jadi motivasi mereka bakal lebih meningkat. Terus yang terakhir, yang ketiga yaitu improve capability. Jadi kemampuan mereka bakal meningkat. Jadi dengan kita melibatkan mereka dalam proses kerja dan juga pengambilan keputusan, mereka bakal lebih banyak belajar dan bakal lebih banyak terlibat. Nah, dari 3 hal utama ini kita bakal combine, itu kita gabungin jadi satu dan menghasilkan improve productivity. Jadi dengan meningkatnya communication, coordination, motivation dan capability dari karyawan kita bakal secara otomatis juga untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan kita. Gitu. Oke, selanjutnya next. Oke teman-teman, selanjutnya setelah tadi
melihat ya keterlibatan secara langsung karyawan itu dalam perusahaan dapat meningkatkan motivasi, dapat meningkatkan komunikasi serta kemampuan dan meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Di sini juga kita ada dampak secondary, dampak sekunder atau dampak tidak langsungnya. Nah, jadi untuk dampak tidak langsung ini dapat dilihat dari diagram berikut bahwa keterlibatan karyawan itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan, yang mana hal itu dapat berdampak pada retensi karyawan serta daya tarik dari perusahaan. Dan selanjutnya kembali lagi untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya itu intervensi keterlibatan karyawan. Yang pertama itu ada struktur paralel. Jadi struktur paralel itu merupakan sistem informal, yang mana sistem ini tuh ada di luar struktur organisasi resmi, yang mana sistem ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah dan mengusulkan inovasi. Dan untuk tahapan-tahapannya itu yang pertama menentukan tujuan. Jadi kita di perusahaan itu menentukan tujuannya dulu dengan rinci, dengan jelas. Tujuannya yang realistis itu dan relevan. Selanjutnya membentuk komite pengarah, yang mana komite pengarah ini itu bertugas yaitu menyusun rencana, mengawasi jalannya kegiatan, menghubungkan struktur informal dengan manajemen yang formal, serta pada pengurus komite ini, komite pengarah ini harus ada perwakilan dari manajemen dan pekerja. Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Jadi setelah membentuk komite tadi, jadi disosialisasikan tujuannya serta manfaat dari struktur paralel ke seluruh organisasi supaya semua anggotanya itu bisa paham lah gitu. Ada tujuan dari organisasi kita apa dan bakal ngapain. Selanjutnya membentuk forum komentar masalah. Nah, jadi forum ini tuh bisa berbentuk kayak lingkaran mutu atau tim lintas divisi. Jadi di sini tuh mereka bakal memberikan arahan dasar, ibaratnya kayak gimana caranya brainstorming teknik komentar masalah dan bagaimana menyampaikan solusi ke komite pengarah. Selanjutnya itu menangani isu organisasi, yang mana di sini tuh kita mengidentifikasi isu-isu yang berdampak besar namun tidak terselesaikan oleh struktur resmi. Jadi solusi itu tidak bisa mengikat tetapi dikaji oleh komite pengarah. Dan yang terakhir itu evaluasi dan implementasi perubahan. Jadi jika layak usulan tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan resmi dan akan dilakukan uji coba kecil sebelum implementasi penuh. Nah, selanjutnya ada studi kasus untuk yang tadi itu dari Roto Express. Jadi Roto Express itu kayak perusahaan transportasi yang mana di bidang logistik yang berbasis di Amerika Serikat, PJT lah ibaratnya. Nah, jadi pada tahun 2000-an itu perusahaan ini tuh menghadapi tantangan seperti kayak contohnya itu persaingan perusahaan serikat. Jadi muncul perusahaan transportasi yang tidak menggunakan serikat pekerja, yang mana dalam hal ini itu memberikan tekanan kompetitif kepada Roto Express karena dari kompetitor sendiri itu biaya operasional lebih rendah karena tidak menggunakan serikat pekerja. Jadi untuk solusi dari Roto Express itu sendiri itu mereka menggunakan implementasi appreciative inquiry atau AI, bukan AI lagi ya, bukan AI artificial intelligence, tapi ini seperti metode gitu. Jadi metodenya itu yang mana bertujuan fokus dalam jadi peserta itu didorong untuk berbagi cerita sukses dan pengalaman positif mereka di tempat kerja. Jadi guna membangun dasar untuk perubahan konstruktif. Nah, dari solusi tersebut, dari metode tersebut, hasilnya itu terutama ada pada peningkatan efisiensi operasional. Jadi dengan estimasi peningkatan biaya operasional itu sampai $35 juta. Selanjutnya itu budaya inovasi
dan keterlibatan karyawan juga menjadi meningkat, jadi karyawan itu merasa lebih dihargai, terus merasa terlibat juga setiap pengambilan keputusan yang ada di perusahaan, jadi merasa apa ya, kepuasan dari karyawan itu meningkat gitu. Di sini kita akan belajar selanjutnya itu adalah tentang intervensi employee involvement, yaitu ada TQM atau manajemen kualitas total. Definisinya itu adalah melakukan pendekatan menyeluruh untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan dengan keterlibatan seluruh aspek organisasi. Jadi keterlibatan ini menyeluruh gitu, untuk seluruh aspek dari setiap organisasi, baik dari produk hingga sampai proses dari setiap company atau organisasi tersebut. Next. Nah, selanjutnya untuk mencapai manajemen kualitas total terdapat 4 kunci komponen, yaitu yang pertama ada pelatihan kualitas. Jadi setiap karyawan itu dilatih untuk mendapatkan teknik memecahkan sebuah masalah, dan juga dikasih alat untuk data statistik seperti 7 Rules of Quality. Dari 7 Rules of Quality itu terdapat diagram-diagram yang dapat memetakan sebuah proses dari company, sehingga dari proses pemetaan tersebut dapat melihat masalah itu terdapat di proses bagian mana. Lalu selanjutnya dari 7 Rules of Quality itu terdapat beberapa diagram yang bermacam-macam. Ada diagram alur bahkan sampai seperti algoritma, itu terdapat di 7 Rules of Quality. Ada juga diagram sebab dan akibat, itu lebih tajam lagi kepada masalah yang dihadapi sehingga menuju kepada solusi yang ingin dicapai. Selanjutnya ada proyek peningkatan proses, yang dimana karyawan di sini bekerjasama di antara departemen yang berbeda. Karena bisa saja masalah itu terdapat di departemen satu, tetapi solusinya itu akan didapat ketika kita bekerjasama dengan departemen yang lainnya. Dan itu dituntut untuk bisa saling berkolaborasi dan bekerjasama untuk meraih solusi. Selanjutnya ada benchmarking dan pengukuran kemajuan. Benchmarking di sini terdapat menjadi dua jenis, yaitu ada competitive benchmarking dan ada fungsional benchmarking. Bedanya apa? Competitive benchmarking itu kita fokus kepada menghajar atau melawan dari kompetitif kita yang melebihi dari perusahaan kita sendiri. Misalnya perusahaan tersebut sudah mencapai 80% kualitas total. Nah, kita harus bisa 81% di atas dari perusahaan tersebut, harus menutupi kesenjangan itu. Kalau fungsional benchmarking itu lebih kepada perusahaan yang lebih unggul daripada kita itu kita jadikan sebagai panutan atau role model. Kita lihat bagaimana cara mereka dari produksi produknya seperti apa, pemasarannya seperti apa, bahkan sampai mereka mengelola feedback dari pelanggan itu seperti apa. Nah, itu kita ikuti cara mereka, karena kita belum sampai ke tahap mereka, sehingga kita ikuti itu dari fungsional benchmarking. Selanjutnya ada sistem penghargaan berbasis proses. Di sini itu menghargai setiap proses dari karyawan yang kecil, bukan yang besar. Bukan di bagian akhir solusinya udah jadi, udah selesai semua baru diapresiasi, bukan. Tapi setiap proses dari karyawan itu, dari yang kecil-kecil itu kita hargai semuanya. Misalnya kayak misalnya dari perusahaan ekspedisi itu, misalnya kalau hari ini terdapat pengantaran itu lebih maju berapa menit atau lebih efisien daripada hari-hari sebelumnya, itu diberi apresiasi oleh atasan atau petinggi-petinggi di perusahaan tersebut. Dan itu akan mengurangi retensi dari karyawan, sehingga karyawan itu tidak merasa bahwa dirinya itu diperbudak atau dieksploitasi seperti itu. Mereka merasa usaha mereka itu yang dilakukan secara bertahap itu dengan ide-ide mereka itu yang mereka ciptakan akan langsung berimpact kepada mereka gitu. Solusinya apa namanya?
sampai selesai perfect dulu baru dia dapat apresiasi dari perusahaan. Itu akan mencegah retensi dan eksploitasi. Next. Di sini kita ada sebuah contoh nyata, aksi nyata dari keberhasilan manajemen kualitas total, yaitu Demings Quality Quadrant. Kenapa namanya Demings di sini? Karena prinsip-prinsip ini itu diambil oleh seorang profesor yang berdampak kepada kemajuan Jepang dan juga dunia, yaitu bernama Edward Demings. Dan di sini ada 14 prinsip dasar, 14 prinsip manajemen kualitas total dan juga 7 deadly sins atau 7 dosa mematikan. Saking berbahayanya untuk dilakukan, Edward Demings di sini memberi bahasa bukan 7 kesalahan, bukan 7 mistake, tapi 7 dosa mematikan karena sangat tidak boleh ditoleransi. Terus next aja. Nah di sini transfer dari table tersebut ya semuanya. Saya yakin teman-teman nggak bakal baca semuanya kalau lagi selesai. Dan di sini ya pedoman kualitas screening 14 poin dan 17 dosa dan 7 dosa mematikan. Nah ini teman-teman tidak bisa baca satu-satu, tapi mungkin saya nggak bakal sebut semuanya. 14 prinsip Demings di sini. Yang pertama itu ciptakan keteguhan tujuan. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan itu sudah menetapkan tujuan, kokoh di situ aja, jangan sampai karena karena ada isu ini atau ini baru tiba-tiba langsung menyeleweng gitu aja tanpa tujuan yang jelas. Kayak misalnya contoh, misalnya ya kayak apa? Starbucks gitu, kita ambil lagi Starbucks. Misalnya dia itu sudah teguh dengan personal brandingnya kopi lux atau kopi mewah gitu ya. Kalau misalnya dia melihat sekarang perkembangan toko-toko kopi di luar sana yang banyak yang diminati oleh para pemuda ya, penikmat kopi kayak kopi-kopi Tomorrow, kopi kenangan, karena harganya relevan di kantong pemuda. Kalau misalnya dia sampai tergoyah hatinya dengan tujuan utamanya menjadi kopi mewah, itu bisa menghancurkan personal branding dari Starbucks tersebut. Karena dia tidak teguh dengan tujuan utamanya bahwa dia itu biasanya itu kopi mewah seperti itu. Terus selanjutnya ada adopsi filosofi baru. Kalau memang dirasa cara-cara memproses di sebuah organisasi yang lama itu tidak baik atau buruk, ya, maka tinggalkan. Jangan bertahan di situ, kekeh seperti Nokia ya, yang dia kekeh dengan caranya tidak mau berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain untuk perusahaannya, sehingga akhirnya sekarang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Apalagi banyak lagi seperti BlackBerry, BlackBerry, Matahari, dan banyak lagi yang ketinggalan gara-gara tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Terus hentikan praktik membeli berdasarkan harga terendah. Tentu kalau misalnya kita menjual sebuah produk itu harus bisa menyelesaikan masalah konsumen atau pembeli. Kalau misalnya dengan kita menurunkan standar kualitas dengan harga terendah baru dia tidak terselesaikan masalahnya, itu sangat beresiko untuk mereka pindah ke lain, ke perusahaan lain, ke kompetitor lain, itu berbahaya. Terus tingkatkan kepemimpinan. Setiap manajer atau pemimpin itu harusnya bisa melatih dan memberikan contoh atau role model yang baik, bukan hanya menjadi pengawas atau bahkan pesuruh, cuma nyuruh sana sini tidak jelas.
itu harus dikondisikan. Terus hilangkan slogan kosong dan target yang tidak realistis. Jangan baru buka perusahaan baru memimpin. Mari kita merubah dunia. Itu realistis. Terus pengen langsung menjadi SpaceX gitu ya, yang mempunyai relasi yang luar biasa, terus juga mempunyai sumber daya yang luar biasa. Nggak bisa, cukup yang mampu kalian jangkau aja, sehingga kalian juga merasa puas ketika tujuan yang kalian letakkan itu tercapai, karena kalian meletakkannya itu realistis, itu yang mampu kalian capai seperti itu. Mungkin itu aja, selebihnya teman-teman bisa baca sendiri. Terus ada 7 dosa mematikan. Kurangnya konsistensi tujuan, sama kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Perlawanan, penekanan pada keuntungan jangka pendek. Terus evaluasi kinerja, pemeringkatan dan review tahunan. Mobilitas manajerial yang tinggi. Itu seperti menuju ke hierarki dari sebuah company yang sangat berlawanan dengan employee involvement gitu, yang melibatkan karyawan. Next, lanjutnya. Oke, di sini terdapat hasil dan tantangan implementasi intervensi employee involvement hasil positifnya. Di sini kita bisa lihat terdapat peningkatan produktivitas, kualitas dan kepuasan karyawan. Peningkatan produktivitasnya dari apa? Karena ketika kita melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan, kita tidak perlu lagi menunggu atasan-atasan yang cukup banyak urusan gitu di luar sana, sehingga keputusan bisa cepat diambil dan masalah bisa cepat terselesaikan. Terus juga kualitas dan kepuasan karyawan, karena tadi kita menghargai proses dari karyawan di setiap step sederhananya, sehingga di sini muncul kepuasan karyawan. Tidak menunggu sampai karyawan itu selesai di akhir membuahkan hasil yang baik baru kita apresiasi, itu enggak, itu berlawanan dengan materi employee involvement. Terus selanjutnya bukti empiris mendukung efektivitas TQM atau investor dan struktur pada yang seperti dijelaskan sama saudara Irfani tadi. Selanjutnya ada tantangan. Tantangannya itu adalah implementasi tidak merata. Kebanyakan di setiap perusahaan itu melakukan employee involvement itu hanya sebatas dari survei atau tim saran saja, tidak sampai action, sampai betul-betul melakukan, to do it, seperti itu. Karena mungkin bisa saja dari pihak manajer atau atasan itu takut ada resistensi dari karyawan atau penolakan gitu, karena hal yang dia lakukan tersebut. Tapi mau tidak mau harus dilakukan, karena mau sampai kapan di situ-situ terus. Selanjutnya ada hambatan hukum. Hambatan hukum itu biasa terjadi karena sebuah perusahaan merasa idenya itu brilian dan revolusioner, tetapi dia tidak tahu bahwa itu melanggar hukum. Seperti misalnya kasus Electromation dan DuPont. Jadi cerita ini di perusahaan Amerika Serikat itu kayak semacam dia kayak membuat sebuah tim employee involvement dari mana melibatkan karyawan, tetapi tidak memperhatikan hukum-hukum yang berada di Amerika Serikat sana, kayak dari jam kerjanya, keselamatan kerjanya, itu dilanggar sama tim employee involvement dari perusahaan Electromation dan DuPont itu, sehingga dia selanjutnya membubarkan dari tim employee involvement tersebut karena melanggar hukum. Dan di situ menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan prinsip employee involvement karena banyak hukum yang bertebaran di setiap wilayah. Selanjutnya perlunya integrasi budaya, sistem penghargaan dan desain kerja agar employee involvement berhasil secara menyeluruh, tidak hanya bertitik tumpu pada sebagian saja, tetapi menyeluruh. Yang dimaksud dengan integrasi budaya di sini adalah kayak semacam kalau misalnya sekarang di perusahaan ini manajer ya komunikasinya sama manajer aja, terus supervisor komunikasinya sama supervisor aja, sehingga budaya itu harus diubah, sehingga perlu diintegrasikan bahwa kalau misalnya manajer supervisor sampai staff biasa itu saling berkontribusi dan bekerja sama, maka
sulit